Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fauzia, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi semester 3 dari Biologi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari metode pembelajaran. Nah, namun alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu merupakan upaya atau cara dari seorang pendidik atau pengajar dalam proses belajar mengajar itu sendiri guna menyampaikan suatu tujuan pembelajaran kepada siswanya. Nah, adapun metode pembelajaran itu sangat beragam. Di antaranya ada mind map, ada konsep map. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai mind map. Mind map merupakan salah satu metode pembelajaran yang dimana mengelola informasi secara keseluruhan yang didapatkan dari berbagai sumber atau berbagai referensi, kemudian dijadikan sebagai peta pemikiran yang dituangkan dalam sebuah media tulis. Nah, peta pemikiran ini bercabang karena ada tema utama dan sub-sub tema dan materi-materi yang masih menyangkut dari tema utama tersebut. Nah, untuk membuat mind map itu sendiri sangat mudah karena alat dan bahannya itu sangat mudah didapatkan dan tersedia di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk membuat mind map juga bisa dengan manual, bisa juga dengan digital. Jika dengan digital itu menggunakan aplikasi seperti aplikasi Xmind atau MindMind gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mind map yang dibuat secara manual. Jadi kita langsung menuangkan ide, gagasan, pemikiran pada selembar kertas ini, sedangkan ini dibantu oleh aplikasi MindMind. Ini pembuatan mind map secara digital. Untuk membuat mind map itu sangat mudah. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu informasi atau materi yang akan kita cantumkan dalam mind map. Kemudian kita membuat judul utama atau tema utamanya. Kemudian nanti dicabangkan lagi membuat tema atau sub-temanya, jadi tema-tema kecil. Kemudian dari subtema ini menyangkut tentang materi-materi yang masih berkaitan dengan subtema ini. Misalkan di sini saya memaparkan mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini kan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada jaringan meristem, ada jaringan dermal, jaringan vaskuler, dan jaringan dasar. Nah, kemudian dari jaringan meristem ini kita dipaparkan lagi mengenai ciri-cirinya bagaimana, karakteristik, kemudian pembagian jaringan meristem itu ada berapa. Nah, dilengkapi dengan gambar-gambar juga, serta pembuatan mind map ini disarankan untuk membuat dengan banyak warna, karena ketika kita membacanya ini kan merupakan materi kita tidak bosan, sehingga kita juga mudah untuk mengingat materi yang ada dalam mind map ini. Walaupun memang materi yang dicantumkan itu agak sulit dipahami gitu, namun dengan adanya mind map itu membantu supaya kita mudah untuk mencerna materi tersebut. Dan yang terpenting itu harus adanya kombinasi atau kolaborasi antara warna, terus mengenai kejelasan atau kelogisan dari sebuah materi juga. Jadi dalam pembuatan mind map itu sangat melatih kekreativitasan kita dan melatih juga pola kognitif kita. Belajarnya lebih cepat, kemudian mengingat dengan baik juga, dan di sini juga kita dilatih untuk menuangkan ke ide, gagasan, kreativitas kita. Bagaimana caranya kita membuat kita berpikiran yang dimana harus singkat, jelas, padat, dan harus bisa mengkoordinasikan ide-ide kita gitu, untuk menghubungkan antara judul atau tema utama dengan
sub-sub temanya. Nah, di samping itu juga mind map itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu menyita waktu dalam pembuatan, karena untuk membuat karena kan terlebih dahulu kita membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi secara kasarnya kita membuat terlebih dahulu, kemudian kita membuat sketsanya. Nah, di situ membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga waktu yang seharusnya kita melakukan kegiatan lain malah masih memikirkan pembuatan peta konsep atau peta pemikiran gitu. Nah, kemudian hanya siswa-siswa kreatif saja yang banyak ikut andil. Dan ada kalanya mind map itu tidak lengkap, tidak mencakup semua materi. Jadi ketika memahami itu ada kalanya materi-materi yang tertinggal yang harusnya dimasukkan dalam mind map, tapi ada yang tertinggal gitu. Jadi maksudnya itu murid atau siswa tidak selamanya belajar mengenai materi secara keseluruhan gitu, karena kan belum tentu dalam mind map itu memang sudah rinci atau belumnya gitu. Nah, itu merupakan kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran mind map. Nah, faktor utama yang harus komponen utama yang harus ada dalam mind map itu, yang pertama judul atau tema utama yang harus diletakkan di tengah untuk memperjelas. Kemudian adanya cabang tema-tema, dan adanya simbol atau gambar untuk memudahkan. Ini contohnya seperti ini juga yang seperti ini merupakan jaringan tumbuhan, materi jaringan tumbuhan. Kemudian ini merupakan materi dari alga cyanophyta. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah tadi saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.